Jadi tadi waktu lagi scrolling beranda Facebook, gue nemu sebuah hal menarik nih. Sebuah program TV di Jepang ungkap jika animator Cina dibayar hampir 3 kali lipat dari animator Jepang. Waduh, jadi ini adalah topik yang ngebahas mengenai hal yang mungkin kita udah sama-sama tahu ya kan, yang mana gaji animator di Jepang itu terbilang rendah lah ya. Dan mungkin acara yang dimaksud itu ini ya, jadi memang animator Cina itu berpenghasilan 5,2 juta yen per tahun. Sementara animator Jepang yang udah bisa dibilang pekerja animator tetapnya itu dibayar 1,9 juta yen. Jadi yang nampilin itu tadi itu sebuah acara televisi di Jepang yang mengungkapkan gaji tahunan rata-rata animator Cina dan Jepang ya. Yang berarti gaji animator Cina itu 2,7 kali lebih banyak daripada seorang animator Jepang yang berpenghasilan sekitar 1,9 juta yen. Ya, kita hitung-hitung aja dalam bentuk rupiah ya biar mudahnya. Kalau 5,2 juta yen itu per tahun berarti 600 juta lah kurang lebihnya. 600 juta rupiah. Kalau yang gaji Jepang itu 219 juta atau 220 juta lah per tahun ya. Berarti itu sebulannya paling sekitar 18-19 juta ya. Dan hal ini juga diperkuat oleh tweet seorang animator asal Cina ya. Dia ngomong kalau memang perusahaan animasi di Cina itu membayar lebih mahal daripada Jepang, kata dia. Jadi dia ini animator Cina yang bekerja di Jepang, yang mana dia tahu sendiri kondisi di Jepang gimana, kondisi di Cina gimana, dan dia memang mengakui kalau di Cina itu bayarannya lebih banyak atau lebih mahal ya. Jadi dia sempat ditanya kenapa dia justru ada di Jepang bukan di Cina, kan di Cina lebih mahal gitu, sementara dia animator Cina. Jadi dia bilang kenapa animator Cina mau dibayar murah di Jepang itu, karena itu bisa dibilang, dia bilang itu sebuah warrior training. Jadi mereka udah tahu di Jepang itu bayarannya lebih murah, tapi mereka ingin tahu gimana kualitas tinggi animasi Jepang itu dibuat gitu. Jadi dia I'm coming for study katanya. Aku datang untuk belajar. Dan ya mungkin karena memang dia suka anime juga, jadi ya dia ingin lihat langsung lah Jepang gimana kondisi animasi di sana ya kan. Dan ya di sebuah artikel lain dikatakan kalau gaji animator di Jepang itu yang lebih rendah dibandingkan penjaga toko minimarket. Jadi ya sebuah artikel ini mengatakan kalau gaji animator di Jepang itu sebenarnya bahkan per tahun termasuk warga miskin di Jepang ya kalau hitungan gaji segitu katanya. Jadi mungkin kalau nggak dapat bonus ya bakal berat ya buat para animator tuh untuk hidup. Dan penghasilan 1,9 juta yen atau 2 juta yen per tahun seperti yang dibahas tadi itu baru bisa didapatkan bagi animator yang udah berusia 30 tahunan ke atas ya. Buat yang udah senior lah. Kalau buat fresh graduate-nya mungkin di sini bahkan dikatakan bayarnya hanya 1,1 juta yen per tahun. Bahkan lebih rendah lagi ya dari yang tadi 1,9 gitu. Dan di sini juga dikatakan kalau dalam hasil investigasinya Kotaku menemukan kalau animator yang bekerja di PA Works itu studio yang kita udah pernah dengar juga paling enggak ya kan dibayar dengan gaji 770 yen per jam. Nilai bayaran tersebut ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah yang didapatkan penjaga minimarket yang rata-rata gajinya 920 yen per jam, atau bahkan kalau shift malam itu bisa sampai 1150 yen. Jadi ya ini adalah hal yang tragis ya, yang mana di Jepang itu salah satu negara yang biaya hidup termahal gitu, termahal. Bahkan dari list 30 gitu, 30 negara biaya termahal, gue masih menemukan Jepang tapi gue nggak nemukan Cina gitu. Jadi Jepang pun termasuk dalam nomor yang tinggi tuh, nomor 4 gitu, negara dengan biaya hidup termahal, tapi Cina nggak masuk. Jadi dengan gaji segitu animator Cina itu kayaknya udah sejahtera banget ya di sana. Dan mana mungkin gaji mereka mahal itu mungkin bisa dibilang efek pasarnya juga ya, yang mana penduduk Cina tuh 1,4 M loh. Sementara penduduk Jepang ya data 2020-nya itu 125 juta ya. Jadi 10 kali lipat bahkan lebih dikit ya kan perbedaan pasarnya. Jadi tentu nggak heran kenapa di Cina bayarannya lebih mahal, karena pasarnya lebih besar gitu. Jadi ya bahkan di beberapa artikel gue temukan para animator Jepang lebih suka bekerja di Cina karena upah yang layak. Jadi ada yang ngebahas ini. Jadi memang ini adalah hal yang nggak terhindarkan ya. Mungkin di masa depan para animator Jepang bakal pada pindah ke Cina mungkin ya. Yang ingin maju lah gitu. Memang bakal nggak semua gitu, tapi pasti ada yang pindah ke Cina gitu. Karena memang mereka merasa di sana gajinya lebih banyak, dan ya
Sama lah kayak orang Indo yang lebih milih kerja di luar daripada di Indo. Kadang kalau keahlian mereka memadai buat kerja di luar gitu. Dan bahkan kata produser Kemen of Friends pada 2018 lalu itu Cina akan melampaui anime Jepang dalam 1 dekade katanya. Ya ini mungkin aja terjadi sih. Berarti 1 dekade 10 tahun ya. Berarti kita tunggu aja lah. Dia bilang itu 2018, berarti kita tunggu nanti 2028 apakah benar Cina akan melampaui Jepang dalam perkara animasi. Sekarang udah 2022, berarti dia udah ngomong itu 4 tahun lalu, berarti tinggal 6 tahun lagi. Jadi kita simak aja lah gimana nanti perkembangannya. Dan ya gua rasa itu aja yang bisa gua bahas mengenai pembahasan ini. Mungkin kalian ada yang lebih tahu lebih jelasnya ya, silahkan tuliskan di komentar pendapat kalian. Dan mohon maaf kalau gua ada kesalahan dalam penyampaian. Dan sampai ketemu di video lainnya.